Selesai berbicara, Wang Man mengaum. Dia mengumpulkan energinya, lalu melangkah 3 kali ke depan. Langkah terakhir membuat tanah retak. Dengan lutut tertekuk, tubuhnya melompat tinggi ke udara. Dia melompat 6 hingga 7 meter ke atas. Lalu dia jatuh dengan kekuatan seperti gunung yang runtuh, membawa kekuatan dahsyat seperti petir. Ini adalah teknik pukulan andalannya. Tinju gunung runtuh. Pukulan yang mampu menghancurkan gunung dan sungai. Tidak ada lawan yang bisa menahannya selama ini. Ketika pukulan itu diluncurkan, semua orang di tempat itu bisa mendengar dengan jelas suara gemuruh dari tubuh besar Wang Man. Seolah tulang dan ototnya bergemuruh, menghasilkan suara retakan yang tajam. Dengan angin pukulan yang sangat dahsyat, seluruh kekuatan Wang Man terpancar keluar. Pada saat ini dirinya dipenuhi dengan aura pembunuhan yang menakutkan. Dengan kekuatan yang mengerikan, seluruh aliansi darah terasa bergetar, seolah ada gempa yang mengguncang. Siapa yang berani melawan kekuatan seorang ahli level tertinggi seperti ini? Dia seperti harimau turun gunung, atau seperti meteor yang jatuh menimpa langit. Para tetua dan murid-murid aliansi darah yang ada di sekitar terkejut dan menghirup napas dalam-dalam. Mereka mulai berkomentar, Wang Man benar-benar telah mencapai terobosan. Kekuatan pukulan ini bahkan aku pun tidak bisa menghentikannya. Kalau pukulan ini tidak membunuh bocah bermasker itu, sepertinya Wang Man mulai serius. Dalam hal kekuatan, Wang Man berada di bawah level Raja Suci, sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Bocah itu sangat malang, dengan tubuh yang setengah mati dan membawa orang lain. Bagaimana dia bisa melawan? Bahkan untuk melarikan diri pun sudah terlambat. Pada saat itu semua orang sudah menganggap hasil pertarungan ini sudah jelas. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang menghancurkan. Bahkan, mereka sudah bisa membayangkan dua orang itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Namun Gustav tetap menatap tajam ke arah sosok yang sedang meluncur turun dari langit. Dengan sudut bibirnya yang sedikit terangkat dan menunjukkan ekspresi kegilaan. Seluruh kekuatan naga darah di dalam tubuhnya terkumpul pada pukulannya. Bahkan api abadi di dahinya merasakan tekanan dari Gustav dan bergerak menuju lengan kanannya. Tangan kanannya tampak seolah-olah sedang terbakar oleh api yang menggelora. Gustav bergumam. Guru mengatakan bahwa api abadi memiliki jiwa dan sangat kuat. Sepertinya itu benar. Pada saat ini Gustav bisa merasakan kekuatan yang mengalir melalui lengannya begitu dahsyat. Hampir sampai meledak. Dia tidak ragu lagi dengan ayahnya di belakang. Lututnya ditekuk, lalu dia melesat maju dengan sangat cepat. Gustav berteriak, hari ini aku akan memberimu rasa kekuatan seni bela diri kuno. Tinju Luo Sha. Dengan teriakan keras, lengan kanan Gustav yang membara menerjang badai dan langsung menuju Wang Man. Suara naga mengaum, udara terpecah dan menghancurkan segalanya. Dalam hal momentum, kali ini Gustav bahkan tidak kalah. Seakan-akan Gustav berubah menjadi naga api yang menelan langit dan menuju tinju gunung runtuh yang akan menghantamnya. Dengan api abadi dan kekuatan naga darah, pukulan ini tampak mampu menghancurkan segala hal. Angin pukulan mengangkat gelombang besar yang luar biasa. Pukulan itu langsung merobek bayangan harimau raksasa yang dibentuk oleh tinju gunung runtuh. Pukulan dahsyat yang dilepaskan oleh Gustav membuat Wang Man terkejut. Matanya membelalak lebar, ekspresinya semakin menunjukkan rasa teror yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Ada satu momen di mana dia bahkan merasakan ketakutan yang datang dari kematian. Perbandingan antara harimau dan naga api terlalu jelas. Semakin kuat bayangan binatang buas yang terbentuk dari angin pukulan, semakin besar pula kekuatannya. Melihat kekuatan dahsyat yang dipancarkan oleh Gustav, wajah Wang Man berubah menjadi merah padam. Tanpa mempedulikan apapun, dia memuntahkan darah dari mulutnya dan dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan tinju gunung runtuh.
Dia bertekad untuk menghancurkan bocah bermasker ini. Kemudian dengan suara gemuruh yang sangat besar, dua kekuatan itu bertabrakan secara tiba-tiba. Tanah bergetar, dan debu terbang sejauh puluhan meter. Gelombang energi yang tak terlihat meluncur dengan sangat kuat, membuat pintu penjara hancur berantakan. Tidak hanya itu, para ahli aliansi darah yang berada dekat juga terlempar mundur dan memuntahkan darah. Semua orang mundur. Tidak ada yang menduga bocah bermasker itu ternyata memiliki kekuatan untuk melawan. Di tengah badai angin, debu menyelimuti langit. Di dalam debu itu, lengan Wang Man terlihat penuh dengan retakan dan urat-uratnya membengkak. Matanya hanya dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan saat tubuhnya retak, wajahnya semakin berkerut, berubah menjadi sangat menyakitkan dan penuh ketakutan. Ternyata kekuatan dirinya sama sekali tidak cukup untuk menghadapi Gustav, bahkan terasa sangat kecil. Seolah-olah itu adalah benturan antara bintang-bintang dan bulan purnama. Keduanya bukan berasal dari level yang sama. Bocah ini, bahkan kalaupun dia seorang praktisi tubuh, tidak mungkin begitu kuat. Dengan suara keras, terdengar bunyi sobekan dan patahan. Lengan Wang Man langsung terputus dan darah berceceran ke tanah. Namun, ini belum selesai. Di telinga Wang Man terdengar suara dingin tanpa emosi. "Sekarang, aku sendiri yang akan mengantarmu pergi." Di detik berikutnya, Gustav muncul lagi di depan Wang Man dengan tinju yang diselimuti api abadi. Tinju itu menghantam dadanya dengan kekuatan penuh. Darah menyembur ke udara. Wang Man bahkan tidak sempat bereaksi ketika seluruh tulang tubuhnya hancur berkeping-keping. Kemudian tubuhnya jatuh keras ke tanah. Suara jeritan penuh rasa sakit dari Wang Man menggema di seluruh aliansi darah. Sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Wang Man yang memiliki tubuh setinggi lebih dari 2 meter telah lenyap. Yang tersisa di lubang itu hanyalah genangan darah. Hening. Alun-alun aliansi darah menjadi sunyi senyap. Keheningan ini membuat setiap orang yang ada di sana merasa sesak napas. Baru setelah angin dingin bertiup, para tetua dan murid aliansi darah tersadar dari keterkejutan mereka. Raja kekuatan Wang Man yang disebut mampu mengalahkan lawan dalam 5 detik, bukan saja gagal menghadapi pemuda itu, tetapi malah dihancurkan dengan satu pukulan. Luar biasa. Apakah anak muda yang mengenakan masker itu seorang ahli seni tubuh yang tak terkalahkan? Saat mereka semua masih dalam kebingungan, Gustav dengan santai berjalan menuju pintu keluar aliansi darah di hadapan semua orang. Anehnya tidak ada yang berani menghentikannya. Angin dingin bertiup dan membawa kepergian seorang pahlawan. Kekuasaan dan kehormatan, tidak seorang pun yang mampu menghentikannya. Kekuatan dari satu pukulannya membuat ratusan orang tunduk. Namun, Jian Xuechen, pemimpin aliansi darah, tidak mungkin membiarkan Gustav pergi begitu saja. Dengan suara dingin dia berkata, "Apakah kalian semua buta? Kalau pemuda ini keluar dari aliansi darah, kalian semua akan kehilangan kemampuan kalian." Kata-kata ini membuat wajah semua orang berubah drastis. Dalam sekejap, ratusan senjata diarahkan kepada Gustav. Semua orang maju. Niat membunuh mereka memenuhi udara. Mereka mengepung Gustav dari segala arah. Lapisan demi lapisan pengepungan terbentuk. Kekuatan besar yang luar biasa turun dari langit. Ini adalah kekuatan gabungan ratusan ahli terbaik dari aliansi darah. Di bawah tekanan ini, manusia biasa pasti sudah mati tanpa ragu. Bahkan kaki Gustav terjebak ke dalam tanah hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Salah satu tetua aliansi darah berteriak, "Serang!" Sejumlah besar bayangan berkelebat menuju Gustav, dengan bayangan pedang yang menghancurkan segalanya. Beberapa dari bayangan itu bahkan mengarah langsung kepada Ye Tianzeng, ayahnya. Gustav menyipitkan matanya, menunjukkan kilatan niat membunuh yang tajam. Kekuatan simbol naga darah dan kekuatan api abadi semuanya terkumpul di tubuhnya. Di saat yang sama, pedang pembunuh naga surgawi berada di genggamannya.
Dengan ayunan pedang yang kuat, dia menciptakan badai, api, dan petir yang menghancurkan segalanya. Kekuatan serangan ini bagaikan gunung yang runtuh dan bumi yang terbelah. Suara tulang yang patah terdengar jelas di tengah kerumunan tersebut. Menghadapi kekuatan gabungan seperti ini, hampir tidak ada yang bisa bertahan. Gustav membawa ayahnya menerobos kerumunan dengan pedangnya. 1 ayunan, 2 ayunan, bahkan Gustav sendiri tidak tahu berapa kali dia telah menebas. Untuk melindungi ayahnya, dia menahan serangan demi serangan dengan tubuhnya sendiri. Pakaian casual Versace yang dia kenakan sobek di berbagai tempat, bahkan darah terus merembes keluar dari luka-lukanya. Namun, para anggota dan tetua aliansi darah berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Satu persatu kepala mereka terpisah dari tubuh mereka, dan alun-alun aliansi darah berubah menjadi sungai darah. Sementara itu naga darah di tubuh Gustav menjadi semakin besar dan ganas. Darah yang mengalir di sekitar menjadi nutrisi terbaik bagi naga tersebut. Pada saat itu Jian Xuechen, yang sebelumnya diam saja, akhirnya tidak tahan lagi melihat kejadian ini. Dengan kecepatan seperti kilat, dalam sekejap dia muncul di belakang Gustav. Dia melancarkan serangan telak ke arah Ye Tianzheng, ayah Gustav. Dia yakin kalau Gustav akan memilih untuk menanggung serangan itu sendiri. Dan benar saja, saat Gustav merasakan bahaya yang mengancam ayahnya, dia berbalik dengan cepat. Dengan dadanya, dia menahan serangan telak dari Jian Xuechen. Akibatnya, tubuh Gustav terlempar jauh seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuh Gustav menghantam keras sebuah pohon bunga plum, dan seketika dia memuntahkan darah segar. Energi sejati di dalam dantiannya hampir habis. Pada akhirnya Gustav tetaplah seorang manusia. Menghadapi begitu banyak ahli kuat, ditambah kondisi tubuhnya yang sudah terluka, bisa bertahan sejauh ini saja sudah merupakan keajaiban. Para tetua dan murid aliansi darah dengan penuh kekaguman berteriak, "Tidak heran dia adalah pemimpin kita. Satu serangan telapak tangannya saja sudah cukup untuk menghancurkan pemuda bermasker itu." Jian Xuechen dengan tangan bersilang di belakang punggungnya berkata dengan dingin, "Jangan buang waktu. Copot masker anak kurang ajar ini. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dia di balik maskernya itu." Mendengar perintah Jian Xuechen, beberapa tetua segera melangkah maju mendekati Gustav. Namun pada saat itu, Gustav perlahan menurunkan tubuh ayahnya Ye Tianzheng ke tanah. Dia berdiri dengan tegap dan menancapkan pedang pembunuh naga surgawi tepat di depan ayahnya. Gustav berkata, "Jaga dia untukku." Pedang pembunuh naga surgawi bergetar, mengeluarkan suara nyaring, seolah menjawab permintaan Gustav. Gustav menarik napas dalam-dalam. Dia memandang beberapa tetua yang mendekat dengan senyum menyeramkan di bibirnya dan bertanya, "Kalian ingin tahu siapa aku? Baiklah, hari ini aku akan memberitahu kalian." Selesai berbicara, alih-alih melepas maskernya, Gustav justru mengulurkan tangannya dan menggenggam erat satu ranting pohon bunga plum. Pohon bunga plum sebagai pedang? Apakah dia sudah gila? Apa dia pikir bunga plum bisa melawan aliansi darah? Namun tiba-tiba seseorang menyadari sesuatu. Postur tubuh Gustav dan gerakan tangannya yang menggenggam bunga plum, ditambah lagi dengan pedang pembunuh naga surgawi, semuanya sangat mirip dengan sosok dalam gambar pedang legendaris yang beredar dari paviliun mabuk abadi. Seorang langsung berteriak, Dia adalah Aldren Ye." Mendengar kata-kata itu, tetua yang awalnya hendak mendekati Gustav segera berhenti. Tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah lebih dekat. Nama Aldren Ye sudah lama menjadi mimpi buruk mereka. Mata Jian Xuechen menjadi semakin gelap. Meskipun dia tidak tahu kenapa kekuatan Aldren Ye melemah, tapi dia tahu kalau dia tidak bisa membiarkan situasi ini berkembang lebih jauh. Jian Xuechen berteriak, "Semua murid dan tetua aliansi darah, tangkap pemuda itu dengan segala cara, tanpa mempedulikan harganya." Dalam sekejap, ribuan energi pedang berubah menjadi lautan pedang yang bergerak menuju Gustav. Sebelumnya mereka mungkin tidak mengerahkan kekuatan penuh,
Tetapi mendengar nama Aldren Ye, mereka tidak berani menyimpan kekuatan lagi. Mereka tahu bahwa menyembunyikan kekuatan hanya akan membawa kematian. Melihat lautan pedang yang bergerak mendekat dengan niat membunuh yang tak berujung, serangan ini cukup untuk menghancurkan seorang ahli tingkat Raja Suci, apalagi hanya seorang Gustav. Namun Gustav tetap tenang dan berkata dengan nada dingin, "Kesalahan terbesar kalian adalah menggunakan pedang." Dalam sekejap, Gustav mengayunkan ranting pohon bunga plum di tangannya dan melepaskan sebuah jurus pedang. Jurus pedang yang membuat ribuan pedang tunduk. Lautan pedang? Apa artinya itu di hadapan jurus ini? Gustav melangkah maju. Auranya meledak seketika. Ranting bunga plum di tangannya bergetar, melepaskan tekanan tak terlihat. Tiba-tiba, semua energi pedang yang meluncur ke arah Gustav kehilangan kendali. Sebuah aura kuno menyelimuti seluruh aliansi darah. Dalam tabrakan yang dahsyat ini, energi pedang yang melayang-layang dengan cepat menciptakan neraka di bumi. Namun energi pedang yang tadinya mengarah ke Gustav dan Ye Tianzheng seketika terjatuh ke tanah, lalu kehilangan seluruh energinya dan menjadi besi tua yang tak berguna. Gustav berseru, "Semua kembali ke tempat kalian." Dengan suara gemuruh, tekanan dari jurus pedangnya meledak. Pedang-pedang yang sebelumnya jatuh ke tanah tiba-tiba melayang kembali ke udara, bahkan berbalik arah. Di momen ini, semua pedang menganggap Gustav sebagai pemimpin mereka. Saat bilah pedang melintas, segalanya hancur lebur. Angin kencang berhembus dan menyapu segalanya. Tubuh-tubuh terlempar, kuda-kuda terjungkal, dan yang tersisa hanyalah keheningan mencekam. Para tetua dan murid aliansi darah menjadi gila. Lautan pedang berubah menjadi bencana. Banyak yang tewas atau terluka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa hanya dengan sebuah ranting pohon bunga plum, kekuatan sebesar ini bisa dilepaskan? Bagaimana ini bisa dilawan? Mereka awalnya mengira kalau kekuatan sejati Aldren Ye telah diperlihatkan sebelumnya. Namun siapa yang menyangka bahwa pada saat ini Aldren Ye baru menunjukkan kekuatan iblis dari Gunung Kunlun yang sebenarnya. Raut wajah Jian Xuechen berubah drastis, menjadi semakin suram hingga ke titik ekstrim. Dia seakan mengalami penghinaan yang luar biasa. Melihat para murid dan tetua di sekitarnya yang tergeletak acak-acakan, amarah dalam hatinya memuncak hingga ke ubun-ubun. Dia ragu sejenak. Lalu kemudian dia mengeluarkan sebuah batu giok dari sakunya. Benda ini mirip dengan ponsel di dunia Tiongkok. Batu giok ini digunakan untuk komunikasi antar sekte. Dia tidak berani mengambil resiko terhadap nasib aliansi darah. Kekuatan yang baru saja dipertontonkan oleh Aldren Ye bahkan tidak bisa dia lawan. Saat ini, satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa dia tidak boleh menggunakan pedang. Kalau tidak, dia akan mati tanpa keraguan. Dia harus mencari sekutu. Keberadaan Aldren Ye ini terlalu melawan takdir. Kalau dia lolos hari ini, maka lain kali aliansi darah akan menghadapi kehancuran total. Tidak peduli bagaimana caranya, Aldren Ye harus mati. Setetes darah esensial menetes ke dalam batu giok dan memancarkan cahaya terang. Jian Xuechen berkata, "Aldren Ye ditemukan. Anak ini ada di aliansi darahku. Semua sekte yang menandatangani perjanjian pengejaran Gunung Kunlun, kirimkan semua kekuatan kalian sekarang juga. Kalau kita membiarkan Aldren Ye lolos hari ini, maka lain kali akan menjadi kehancuran kita semua." Setelah mengatakan ini, dia langsung menghancurkan batu giok itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dukungan dari sekte-sekte lainnya. Beberapa sekte terdekat dengan aliansi darah pasti akan datang secepat mungkin setelah menerima berita ini. Setelah selesai, mata Jian Xuechen berubah menjadi dingin dan dia menyerang Gustav dengan penuh kegilaan. Dia langsung memanggil tombak panjang dari tangannya dan berkata, "Pedang mungkin bisa kau kendalikan, tapi aku tidak percaya tombak juga bisa. Aldren Ye, bagus, sangat bagus. Aku ingin melihat seberapa hebat kekuatanmu." Setelah berbicara, tombak panjang di tangannya melesat dengan cepat menembus udara. Di langit, seketika awan gelap bergulung.
Kemudian petir yang tak terhitung jumlahnya turun dan menghantam tombak panjang itu dengan keras. Serangan ini memicu kekuatan petir yang sangat dahsyat. Petir itu seperti baju sirah dan membungkus tubuh Jian Xuechen. Mata Jian Xuechen memancarkan kebengisan dan kegilaan. Dalam sebulan terakhir, berapa banyak orang aliansi darah yang dibunuh oleh Aldren Ye? Sejak insiden di pavilion mabuk abadi, aliansi darah telah menjadi bahan tertawaan Gunung Kunlun. Siapa yang bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tidak peduli bagaimana caranya, Aldren Ye harus mati.